Shalom, shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan ibadah kami ini secara online. Shalom dari kami, GPI Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan saat ini ternyata bulan terakhir di tahun 2025 dan minggu terakhir di tahun 2025. Seminggu ke depan sudah tanggal 4 Januari 2026. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Amin. 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 Apalagi saat Natal. Nah, berkat-berkat Tuhan itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita itu suka memberkati apa suka diberkati? Pertanyaannya mudah. Secara manusiawi kita itu suka untuk menerima itu seneng. Apa nenek pas harap Natal ternyata ada sinterklas yang mengantar kado Natalan ngono. Senang kalau kita itu menerima berkat. Wajar, manusiawi, biasa, menerima. Tapi pada sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita rindu untuk menjadi berkat. Nah, rindu untuk menjadi berkat. Rindu untuk menjadi berkat itu balik kepada diri kita sendiri. Sekarang ini posisi saya ini sebagai apa ya? Oh, ternyata sebagai kepala keluarga, maka rindu untuk memberkati keluarga. Oh, saya sebagai anak ya rindu untuk menjadi berkat. Bagaimana saya ini menjadi anak? Di tempat kerja, rindu juga untuk menjadi berkat bagi teman-teman ataupun sahabat yang ada di tempat kerja. Pada sore hari ini Bapak Ibu saudara sekalian mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan adalah rindu untuk menjadi berkat. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Yang membawa silakan dibuka. Alkitab fisik ataupun Alkitab elektronik di dalam HP. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Kalau kita baca judul perikopnya adalah Maria dan Elizabeth. Oh, kok cik Natal ya? Tadi saya ditanya, Pak, nanti temanya apa? Di gereja. Ya Bapak yang sampaikan firman Tuhan. Ya, ditanya temanya sama Cipan. Sebelum berangkat. Rindu untuk menjadi berkat. Loh, masih Natal? Iya, masih Natal. Ya, masih Natal, kita renungkan bersama-sama. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Kerinduan kita untuk menjadi berkat. Di awal tadi saya bertanya, kita sebagai manusia itu senangnya untuk diberkati. Tapi bagaimana pertanyaannya sekarang? Kita juga rindu untuk menjadi berkat bagi siapapun yang boleh Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Dimanapun itu terjadi dalam kehidupan kita. Rindu untuk menjadi berkat. Ternyata kerinduan yang pertama untuk kita bisa menjadi berkat itu dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Peristiwa Maria mengunjungi Elisabet ini adalah didahului dengan peristiwa bagaimana malaikat Gabriel menjumpai Maria dan ada konflik internal antara Yusuf dengan Maria. Yusuf dan Maria yang telah berulang kali kita dengar sesuai dengan tema Natal tahun ini. Di situ ada konflik antara Yusuf dan Gabriel. Lewat kabar baik yang disampaikan itu. Lewat Gabriel. Maka ada sukacita di situ. Maria menjadi berkat untuk Elisabet. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Elisabet saat mengandung itu usianya tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Kalau kita pelajari firman Tuhan, usianya sudah lanjut. Karena Elisabet dikatakan sebagai wanita yang mandul. Saat kabar bahwa Elisabet akan mengandung lewat Zakaria, Zakaria meragukan kuasa Tuhan. Nah, maka Maria bisa menjadi berkat bagi Elisabet karena Maria sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ada harta yang sangat berharga. Apa? Harta yang sangat berharga itu adalah ada bayi
Yesus di dalam rahim Maria. Harta yang sangat berharga ini, sukacita yang dimiliki oleh Maria ini tidak dipendam sendiri. Tapi sukacita ini pun juga dibagikan kepada keluarga Zakaria dan Elisabet. Kita bisa menjadi berkat dan kerinduan kita bersama bisa memberkati. Kalau yang pertama, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan? Hingga kerinduan kita menjadi berkat itu dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Loh, kok harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Iya, no, karena sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Saya katakan sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Peristiwa-peristiwa saat Tuhan Yesus ada, di situ akan ada peristiwa dan mujizat terjadi. Berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan. Saat peristiwa perkawinan di Kana, apa yang terjadi? Air jadi anggur. Nah, berkat Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, apapun masalahnya, apapun penyakitnya, mesti beres kabeh. Kok iso bahwa perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, asalku jamah jumpai jubahnya, sembuh. Yarius yang anaknya mati, ketemu dengan Tuhan Yesus, bisa dibangkitkan. Pemuda yang mati anak di Naim, itu pun juga dibangkitkan. Bartimeus, matanya yang buta bisa melihat. Orang yang ada dekat kolam Bethesda bisa sembuh. Lazarus yang sudah berapa hari di dalam kuburan ya dibangkitkan. Nah, maka kita bisa mengalami dan membagi berkat itu. Pribadi itu dan Tuhan. Maka kunci yang pertama, agar kerinduan kita menjadi berkat, maka kita harus mengalami peristiwa ini dulu dalam kehidupan kita. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kapan Tuhan itu bisa dijumpai? Kapan? Kasih waktu. Berapa kali? Tidak dibatasi dengan jumlah. Madepnya terserah. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kapanpun, dimanapun, bisa dijumpai. Berikutnya yang kedua, agar kerinduan kita bisa menjadi berkat. Yang kedua adalah berkat yang membawa sukacita. Kita lihat di ayat yang ke-41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Saya tidak bisa bayangkan anak yang di dalam rahim terus melonjak itu bagaimana. Bahasanya itu apa ya?
saat judul dalam rahim itu terus bergerak gitu ya. Ini bahasanya di melonjak, ya mungkin tidak melompat seperti bayangan kita gitu ya. Dalam rahim melonjak gitu ya. Lompat-lompat ibu nih. Bergerak. Berarti ada respon di dalam rahim Elizabeth. Meresponi salam Maria. Ada sukacita yang diberikan Maria kepada Elizabeth, menguatkan Elizabeth. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, berkat bukan saja berbicara tentang materi, kunjungan, kata-kata yang menguatkan, kehadiran kita yang tulus, itu pun juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah. Seringkali kan kita juga dijumpai, sengaja di sekali lagi, berkat di sini bukan berbicara tentang materi saja. Tapi perhatian kita itu pun juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Sedikit kesaksian dari saya. Saya itu memiliki kakak sepupu, sarjana S1 keguruan, jurusannya geografi. Maaf. Saya tidak merendahkan profesi pengantar galon. Saat kerjanya itu ngantar-ngantar isi galon itu. Terus suatu saat ke rumah, saya ajak bicara, Mas, S1, sudah, ingin nggak jadi guru? Nanti ada SMP itu butuh guru, pas yang dibutuhkan adalah jurusan IPS. Mau enggak? Ya wis mau, silakan. Nanti hubungi kepala sekolahnya. Kebetulan saya punya nomor kepala sekolah, saya berikan. Langsung komunikasi saja dengan kepala sekolah. Ternyata benar menghubungi kepala sekolah, dan kepala sekolah yang dihubungi langsung meminta surat lamaran pekerjaan. Dan puji Tuhan, saat ini sudah mengajar dan sudah mengikuti proses dari guru honor menjadi capak dan menjadi guru tetap, dan sekarang juga sudah selesai mengikuti proses PPG, ngurus nanti NUPTK, turun NRG, baru bisa TPG, sertifikasi. Nah, ini. Kita tergerak, kenapa? Yuk. Selain saudara, sayang kalau ijazahnya itu tidak digunakan untuk sesuai dengan spesifikasinya. Nah, puji Tuhan, itu bisa melewati proses-proses itu. Nah, kita pun juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Apapun itu bentuk perhatian kita kepada siapapun itu yang membutuhkan. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, berkat di sini tidak terbatas dengan materi saja. Bentuk perhatian kepada sahabat, saudara, ataupun orang-orang yang sengaja dipertemukan dengan kita, itu pun juga menjadi berkat bagi mereka. Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua.
bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. Kita bisa saling bertolong menolong, saling membantu, bertolong-tolonglah menanggung beban. Dan kalau diri kita itu ada masalah, ada beban, bagi kepada saudara yang lain. Biarlah kita bisa menopang dalam doa kita. Saling membantu, saling menguatkan. Yang kedua tadi, kerinduan kita bisa menjadi berkat adalah yang berkat yang membawa sukacita. Berkat yang membawa sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, rindu menjadi berkat adalah refleksi karakter Kristus. Ini kita lihat di ayat yang ke-42. Elisabet penuh dengan Roh Kudus selalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi tujuan akhir rindu menjadi berkat adalah agar nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita sudah rindu menjadi berkat dan kita sudah bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun orang-orang yang sengaja dipertemukan dengan kita, sentralnya bukan kita lagi tetapi Tuhan yang dipermuliakan melalui kita pribadi lepas pribadi. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah pelayanan kita, apapun yang kita lakukan itu kembalinya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan kita, tapi biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Nah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Bercahaya, dilihat, dan ini memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana kita bisa memuliakan Bapa kita yang ada di surga? Terangnya kelihatan dan terang itu dilihat oleh orang. Nah ini yang paling sulit di sini. Bagaimana kita bisa memiliki terang itu kalau kita tidak dekat dengan sumber terang? Begitu. Bagaimana kita bisa menyala dengan terang kalau kita jauh dari sumber terang? Nah kita itu hanya merefleksi saja. Kalau kita itu bukan sumber terang. Sumber terang hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Refleksi seperti apa cahaya bulan itu loh. Cahaya bulan itu kan bukan cahayanya sendiri. Tapi merefleksikan sinar matahari. Maka refleksi dari sinar matahari itu kita lihat bulan bercahaya. Demikian juga seperti halnya kita. Kita itu tidak punya terang. Kita hanya merefleksikan saja.
refleksi. Dipantulkan saja cahaya itu. Televisikan. Pantulkan. Kalau kita dekat dengan sumber terang, maka terang kita juga akan lebih bercahaya. Bersinar. Dan sinar itu yang kita miliki itu bisa dilihat oleh orang. Dan akhirnya biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dipermuliakan. Bukan kita. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Kan itu ya. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan. Dan salibnya diberitakan. Pasti yang menyalib semua orang datang kepadanya sekarang. Bukan aku kok yang bisa itu. Hanya Tuhan Yesus yang memampukan saya. Bukan aku kok yang baik itu. Tapi Tuhan Yesus yang baik. Maka kebaikannya itu bisa memberkati kamu, dan kamu. Sekali lagi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi sumber berkat. Kita bisa menjadi berkat. Biarlah kerinduan kita sore hari ini. Rindu untuk menjadi berkat ini. Dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Yang pertama, berkat itu dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, berkat itu membawa sukacita. Dan yang ketiga, menjadi berkat adalah refleksi karakter Kristus. Dan tujuannya biarlah nama Tuhan kita yang dipermuliakan.